mendengar ditangkap pelajar yang terluka, kehilangan nyawa, ditangkap aparat, dikeluarkan dari sekolah, dan masa depannya hancur hanya karena terlibat tawuran. Dampak nyata dari tawuran perlu kita sadari bersama bahwa tawuran bukan hanya tindakan kekerasan biasa, tetapi merupakan gejala sosial yang mencerminkan krisis nilai dan moral. Berikut beberapa dampaknya nyata dari tawuran antara pelajar. 1. Membahayakan nyawa dan keselamatan. Banyak kasus tawuran berakhir dengan luka serius, bahkan kematian. Senjata tajam, batu, kayu, dan benda berbahaya lainnya digunakan tanpa memikirkan resiko. Nyawa manusia seolah tidak bernilai lagi di tengah emosi dan amarah yang meluap. 2. Merusak masa depan. Pelajar yang terlibat tawuran bisa dikenai sanksi berat, mulai dari dikeluarkan dari sekolah, mendapat catatan buruk di kepolisian, hingga sulit melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pekerjaan di masa depan. 3. Citra sekolah dan keluarga tercemar ketika seorang pelajar terlibat tawuran. Nama baik sekolah dan keluarga akan tercoreng. Masyarakat akan menilai sekolah tersebut gagal membina muridnya dan keluarga akan merasa malu serta terpukul. 4. Meningkatkan permusuhan sosial tawuran. Tawuran tidak menyelesaikan masalah, justru menambah permusuhan dan dendam antar pelajar. Akibatnya, kekerasan terus terjadi secara berulang, seolah menjadi lingkaran setan yang sulit diputus. 5. Menghilangkan rasa empati dan kemanusiaan. Dalam tawuran nilai kemanusiaan seringkali diabaikan pelajar. Seharusnya belajar empati dan gotong royong. Justru menjadi pelaku kekerasan dan tidak pedulian terhadap sesama. Penyebab tawuran pelajar. Kita tidak boleh hanya melihat akibatnya, tetapi juga harus memahami akar masalahnya. Beberapa penyebab utama tawuran antara lain: pengaruh teman sebaya. Banyak pelajar yang ikut-ikutan teman tanpa memahami risiko dan konsekuensinya. Solidaritas buta terhadap kelompok. Rasa loyal terhadap sekolah atau geng tertentu sering disalahartikan dengan membela teman dalam bentuk kekerasan. Kurangnya pendidikan karakter. Pelajar yang tidak diajarkan nilai moral, etika, dan empati sejak dini cenderung mudah terpancing emosi dan mengambil jalan kekerasan. Lemahnya pengawasan orang tua dan sekolah. Ketidakhadiran peran orang tua dan guru dalam mendampingi anak menjadi celah munculnya perilaku menyimpang. Media sosial sebagai pemicu provokasi. Banyak tawuran berawal dari saling ejek dan tantang-menantang di media sosial yang kemudian berujung pada aksi kekerasan nyata. Solusi dan pencegahan. Melihat betapnya akhirnya masalah tawuran, juga saatnya kita bersama-sama berkomitmen untuk mencegahnya. Beberapa langkah yang bisa kita ambil bersama. 1. Bangun kesadaran dan empati. Tanamkan bahwa setiap manusia adalah saudara, bukan musuh. Ciptakan suasana pertemanan yang sehat dan saling mendukung. 2. Aktif dalam kegiatan positif. Ikutan kegiatan ekstrakurikuler, organisasi dan kegiatan sosial. Ini akan membentuk karakter dan memperluas perkembangan secara positif. 3. Kontrol emosi dan hindari provokasi. Saat emosi memuncak, belajar untuk tenang dan tidak langsung bereaksi. Jangan terpancing oleh ejekan atau tantangan yang tidak penting. 4. Laporkan potensi konflik pada guru atau orang tua. Jika kamu mengetahui akan ada laporan atau konflik pelajar, segera laporkan. Tindakan provokasi preventif jauh lebih baik daripada penyesalan. 5. Gunakan media sosial dengan bijak. Jangan gunakan media sosial untuk menyebar kebencian, tantangan atau provokasi. Gunakan untuk hal yang bermanfaat dan edukatif. Peran orang tua dan guru harus ditingkatkan. Orang tua dan guru harus terus membimbing, memantau, dan memberi perhatian penuh terhadap kehidupan siswa baik sekolah maupun di luar
sekolah. Menutup anak-anak sekalian yang saya banggakan, kalian adalah generasi penerus bangsa, pemimpin bangsa, pemimpin masa depan dan harapan keluarga. Jangan rusak masa depan kalian hanya karena amarah, sesaat atau ajakan teman yang salah arah. Tawuran bukanlah bentuk keberanian, melainkan tindakan bodoh yang akan menambah masalah. Keberanian sejati adalah keberanian untuk menolak kekerasan, mengendalikan diri dan berdiri untuk kebaikan. Jadilah pelajar yang berkarakter, yang mampu berpikir jernih dan bersikap dewasa. Jangan biarkan satu tindakan buruk hari ini menghancurkan mimpi besar kalian di masa depan. Mari kita jaga lingkungan kita agar tetap aman, damai, dan nyaman untuk belajar. Kita ciptakan budaya saling menghargai, tolong menolong, dan bertumbuh bersama dalam hal positif. Bangun semangat belajar, bukan semangat berkelahi. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dan diberi kekuatan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.